Implikasi kegiatan pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan lembaga, AUD, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Nama Holija dengan NIM 2120210022 dan rekan saya Alda Fitri dengan NIM 2120210023 dengan dosen pengampu Bapak Mutarom SPDI MPDI. Bahasan materi kegiatan pembelajaran 1. Implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini di lingkungan lembaga AUD. Kegiatan pembelajaran 2, implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia TK di lingkungan lembaga masyarakat. Implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia dini di lingkungan lembaga AUD. A. Analisis terhadap realitas sosial pendidikan. Berdasarkan hasil observasi sederhana melalui beberapa rekan guru di beberapa sekolah, saat ini ada fenomena bahwa telah terjadi pergeseran paradigma di antara para orang tua yang memanfaatkan keberadaan dana BOS dengan sikap yang kurang profesional, terkesan karena ada dana BOS dan sekolah gratis, ada kecenderungan membiarkan anaknya, mengurangi intensitas perhatian bahkan masa bodoh dengan hasil atau prestasi anaknya. Sikap itu pun diwujudkan dengan malasnya memenuhi panggilan dari pihak sekolah apabila ada hal-hal yang harus dibicarakan antara guru dengan orang tua. Sisi lain dari realitas penyalahgunaan pendidikan di negeri ini, sekarang banyak kita temukan keberadaan sekolah yang menurut ukuran kesehatan mata ataupun pertimbangan ilmu pendidikan kurang pas. Namun, ada hal yang mungkin luput dari ingatan kita semua bahwa efektifkah jika sebuah sekolah berada di tengah keramaian, tempat pembelajaran, terminal, dan pinggir jalan raya. Mari kita analisis ada apa sebenarnya dengan bangsa ini. Mengapa dalam kaitannya dengan penyalahgunaan sekolah harus lebih mengutamakan dukungan lingkungan sekitar. Pengolahan sistem pendidikan tidak cukup hanya didukung oleh sarana dan prasarana fisik belakang. Sebaik apapun dukungan fisik, apabila kita melupakan pengaruh lingkungan di sekitar sekolah, hal itu akan menurunkan kualitas hasil belajar ataupun pendidik. Dalam proses belajar mengajar, baik guru maupun peserta didik memerlukan suasana yang kondusif, memerlukan konsentrasi, memerlukan fokus dalam berpikir, serta memerlukan model dan keteladanan dari semua anak didik dilihat, dengar, dan dirasakan. Mereka berada dalam masa muda, meniru, mudah mengikuti segala sesuatu, dan masih berpikiran polos atau jernih. Anak didik masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang-orang yang lebih dewasa untuk dapat menjadi manusia yang baik dan berilmu. B. Analisis sekolah yang baik. Sekolah yang diperlukan buat bertumbuhan dan perkembangan anak usia dini tidak selalu harus yang mewah dan mahal.
Tidak pula harus selalu dilengkapi dengan macam-macam jenis permainan indoor ataupun outdoor. Namun, yang perlu diperhatikan adalah efektivitas program sekolah agar senantiasa dapat membentuk kepribadian anak yang bermoral, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkarakter berbangsa. Pendidikan anak usia dini juga baru mendapat perhatian serius setelah dia cantumkan secara resmi pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita beberapa tahun yang lalu. Selamanya, bangsa kita selalu tertidur dan kurang peduli dengan pentingnya pengolahan pendidikan anak usia dini. Namun, patut kita syukuri bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbuat sesuatu kalau kita memiliki komitmen untuk mengabdi dan membina generasi anak bangsa yang lebih baik. Untuk hal itu, diperlukan pembahasan dan pemahaman bagaimana mengelola sekolah khusus pendidikan anak usia dini yang baik. Dalam realisasinya, proses pembelajaran telah dilengkapi dengan standar kompetensi PAUD tahun 2004 dan semuanya mengaruh pada 6 pengembangan dasar. Yang pertama, moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian. Yang ketiga, kemampuan berbahasa. Yang keempat, kognitif. Yang kelima, fisik atau motorik. Yang keenam, seni. Itulah 6 pengembangan dasar yang menjadi skala prioritas pendidikan anak usia dini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka di masa depan. Setiap aspek perkembangan memerlukan dukungan baik fisik maupun non-fisik. Keberhasilan suatu program yang dikembangkan juga mempengaruhi keberhasilan program yang lainnya. Kita dapat berjalan ala kadarnya atau sederhananya tanpa mempertimbangkan banyak faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan. Pendidikan anak usia dini salah satunya adalah lingkungan sekolah yang baik. Menurut para ahli, lingkungan sekolah yang baik, khususnya bagi anak usia dini, di samping perlu memperhatikan lingkungan fisik, juga perlu memiliki program yang jelas, struktur, dan berkeseimbangan. Berikut ini ada tanda sekolah untuk anak usia dini yang baik menurut NAEYC. Yang pertama, anak-anak menggunakan sebagian besar waktunya untuk bermain, mengerjakan material pembelajaran, dan bersosialisasi dengan anak lain. Yang kedua, anak dapat memperoleh kesempatan untuk mencoba bermacam-macam aktivitas sepanjang hari. Yang ketiga, guru mengajar anak secara individual, kelompok kecil, dan seluruh grup dalam waktu yang berbeda dalam hari yang sama. Yang keempat, kelas anak didekorasi dengan prakarya orisinal anak. Yang kelima, anak-anak belajar konsep angka dan alfabet dalam konteks pengalamannya sehari-hari. Yang keenam, anak-anak mengajarkan proyek dalam waktu minimal 1 jam untuk bermain dan melakukan eksperimen. 7. Anak-anak memiliki kesepakatan bermain di luar ruang setiap hari. Yang ke-8, guru membacakan buku untuk murid baik secara individual maupun dalam kelompok kecil.
Makin tingginya tingkat pendidikan orang tua anak, seharusnya semakin baik kualitas anak didik pada saat memasuki jenjang pendidikan. Anak usia dini, pendidikannya dimiliki oleh setiap orang tua secara prinsip akan mampu memberikan kontribusi positif pada pendidikan awal anak-anak yang dalam keluarga, namun kenyataan di lapangan dengan varian banyak model pendidikan yang dimiliki oleh para orang tua tampaknya tidak signifikan dengan kualitas pendidikan yang berimbas kepada anak di sekolah. C. Analisis berbagai tantangan sekolah. Pengelolaan PAUD saat ini sangat variatif, dimulai dari yang sederhana seperti yang dikelola oleh RT dan kelurahan sampai yang berprofesional, semua itu memberikan manfaat bagi kepentingan pendidikan anak-anak bangsa agar terdidik secara baik dan benar. Namun tantangan bagi pengelola pendidikan, khususnya di perkotaan, yang paling tampak adalah secara tidak langsung banyak yang terjadi benturan nilai-nilai dan norma antara yang diajarkan dan dikembangkan oleh sekolah dengan pengaruh lingkungan kehidupan berkonten yang luar biasa. Pada saat Anda berada di lembaga PAUD, mereka banyak memperoleh ilmu, pengetahuan, dan keterampilan, bahkan pembiasaan berperilaku mulia. Akan tetapi begitu anak didik keluar dari pintu gerbang lembaga, mereka harus berhadapan dengan berbagai tontonan aneka ragam perilaku dan pengaruh negatif yang lebih efektif dan mudah diterima oleh anak didik. D. Berbagai tantangan orang tua yang menginginkan layanan pendidikan terbaik. Kebanggaan orang tua terhadap anaknya bukankah pada keberhasilannya memperoleh pekerjaan yang bagus dan berpenghasilan besar. Setiap orang tua akan bangga apabila sendiri kecil masuk pendidikan anak usia dini, anaknya telah mencerminkan adaptasi dirinya dengan apapun yang diajarkan di sekolah. Sebagai contoh, dalam konteks pendidikan anak usia dini, apabila orang tua melihat perubahan yang sedikit saja setelah anaknya pulang dari sekolah, hal itu akan membuat luar biasa senangnya dan bahagianya hati kedua orang tua. E. Analisis mempertahankan idealisme sekolah dengan tuntunan pembentukan karakter perilaku yang berbudi, moralitas, dan nilai-nilai keagamaan anak usia dini. Bagi anak usia dini, pembentukan karakter itu pada awalnya banyak ditentukan oleh pola asuh dari kedua orang tuanya. Dalam keluarga, pengaruh pola asuh itu sangat besar sebab pada fase setelah kelahiran, anak yang pertama kalinya mengenal lingkungan berfokus pada kedua orang tuanya. Maka itu masa-masa keletakan anak akan berfungsi untuk merekam apapun yang anak tangkap dari orang-orang di sekitarnya. Kemudian, setelah anak dapat berkomunikasi, baik secara naluri maupun secara fisik, dengan kedua orang tuanya, terbentuklah karakter anak secara tidak langsung. Jadi, dengan demikian, karakter awal anak yang ada dalam pengolahan Anda saat menjadi
pengelolaan pendidikan anak usia dini pada hakikatnya adalah bahan atau produk dari setiap keluarga anak itu. Baiklah, saya Alda Fitri akan melanjutkan presentasi dari saudara saya yaitu Khalijah. Implikasi pengembangan moral dan nilai-nilai keagamaan pada anak usia TK di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah fenomena sosial di masyarakat. Pola pergaulan alamiah yang saat itu terbangun oleh orasional dengan memunculkan sifat kolaboratif di antara anak dan teman sebayanya. Di antara anak, baik masih usia dini maupun di atasnya, cenderung saling berbagi, membantu, dan melindungi satu sama lainnya, tanpa diajari dan dikendalikan. Anak-anak mampu membangun sifat moralitas yang baik karena didukung oleh faktor lingkungan alam dan kehidupan yang masih kondusif saat itu. Padahal, untuk dapat menanamkan sifat seperti itu bukanlah hal yang mudah, apalagi yang ditunjukkan bagi anak usia dini yang memiliki kecenderungan bermain soliter. Namun, dukungan dan kepedulian anggota masyarakat di sekitar anak saat itu justru menjadi alat pacu munculnya sifat kolaboratif, walau tidak langsung secara diajarkan oleh para orang tua mereka. Yang kedua itu ada pergeseran nilai dan kelonggaran masyarakat terhadap fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Doni Kosomo 2009 mengatakan bahwa saat ini telah terjadi mitifikasi pada peranan alamiah guru dalam masyarakat yang semakin menonjolkan posisi guru dalam masyarakat. Mitifikasi diartikan oleh Doni itu adalah sebuah keadaan euforia berlebihan oleh komunitas dalam mengidealkan berfungsinya peranan guru dalam masyarakat. Mistifikasi menghapuskan unsur alamiah manusiawi yang sesungguhnya merupakan bagian hakikat kehidupan seorang. Mistifikasi mengangkat status guru menjadi sakral, guru lantas menjadi segalanya. Jika terjadi hal yang tidak beres dalam masyarakat atau jika ada penurunan mutu pendidikan, sasaran utama kesalahan itu ada pada tangan guru. Guru dianggap sumber segala persoalan, bukan hanya di dalam dunia pendidikan, melainkan juga di dalam masyarakat. Kehancuran nilai-nilai moral meningkatkan perilaku kekerasan, banyaknya pengangguran, dan kegagalan sekolah dalam melahirkan masyarakat yang tahan banting, serta dapat mengikuti irama dan dinamika perubahan dalam masyarakat, merupakan cerminan kegagalan pendidikan dengan guru sebagai tokoh utama. Yang selanjutnya itu ada pengaruh berbagai program TV dengan kemasan acara anak. Eksploitasi anak usia dini dalam dunia entertainment atau hiburan seperti menjadi bintang film atau sinetron atau iklan. Di sisi lain memang mengesankan adanya penyaluran kreativitas dan potensi anak. Namun apabila anak tersebut harus berperan dengan memperagakan akting percintaan di kalangan anak kecil, bukankah itu merupakan pembelajaran tersembunyi atau secara tidak langsung kepada anak usia dini yang lainnya? Secara normatif, tentu hal itu berbenturan dengan moralitas dan nilai-nilai keagamaan yang kita anut selama ini. Lingkungan yang demikian menjadikan dunia pendidikan semakin terpojok, karena perhatian dan daya tarik antara sekolah dan hiburan tidak sebanding dengan kenyataannya. Orang yang memiliki profesi sebagai pendidik di kalangan anak usia dini dengan mengetahui kondisi seperti itu, atas tadi harus senantiasa waspada dan terus berupaya agar minimalnya lingkungan yang mengelilingi kehidupan anak dapat dibentengi oleh proses pendidikan yang mampu menyelamatkan mereka di masa depan. Yang selanjutnya itu adalah upaya sekolah dalam menanggulangi pengaruh lingkungan masyarakat yang kurang kondusif. Menjalin komunikasi efektif dengan semua komponen yang terkait dalam pengelolaan sekolah adalah suatu keniscayaan. Sebagaimana yang tergambar dengan pendapatnya, Bapak Pendidikan Nasional pada bagian pembahasan terdahulu mengatakan bahwa pilar penyelenggaraan pendidikan itu tidak dapat dipisahkan antara keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beliau memiliki pandangan sangat jauh ke depan bahwa pada hakikatnya penyelenggaraan sekolah ibarat suatu sistem yang setiap komponen saling terkait dan saling memberikan pengaruh. Tidak mungkin setiap komponen berjalan sendiri tanpa bantuan dan sokongan dari komponen lainnya, karena setiap komponen memiliki tugas yang berbeda-beda serta berjalan sesuai fungsi dan ruang lingkup. Dalam rangka menghadapi
Derasnya pengaruh lingkungan yang negatif, khususnya di perkotaan dan umumnya pada era globalisasi saat ini. Idealnya, sebuah institusi pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, mulai menata diri dapat memenuhi kriteria sekolah atau pendidikan anak usia dini. Yang baik diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu lokasi lembaga tidak terlalu dekat dengan jalan raya atau umum. Yang kedua, lokasi lembaga tidak terlalu dekat dengan pusat perbelanjaan, pasar, dan mal. Yang ketiga, lokasi lembaga tidak terlalu dekat dengan terminal. Dan yang keempat, lokasi lembaga tidak terlalu dekat dengan tempat hiburan umum atau bioskop. Yang kelima, lokasi lembaga memiliki hal aman yang luas. Yang keenam, lokasi lembaga memiliki lingkungan yang dilengkapi dengan kebutuhan dasar, toilet, ruang keluarga, dan dapur sebagai sarana pembelajaran. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.